pembinaan anak dengan barak militer, atau lama-lama rumah tangga kita mending aja buat militer. Jadi barak aja. Jadi barak. Ini saya pakai baju hijau-hijau soalnya. Oh iya, kok kebetulan sih. Sengaja biar jadi militer. Masya Allah. Gimana, Bang? Yang kalau kita bicara ideal, tentu saja seharusnya anak-anak yang butuh pembinaan ini bukan di barak militer. Kalau kita bicara ideal, ya kan? Ya. Tetapi sekarang kan situasinya tidak ideal. Apa itu yang ideal itu? Yang ideal adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah ya Mia, hari ini kita bisa lanjut lagi podcast kita yang beberapa pekan ke belakang sempat terputus. Soalnya abahnya sibuk, Pak. Super sibuk ya. Alhamdulillah, doakan beliau sehat-sehat dan Amin. alhamdulillah hari ini bisa hadir bersama Abah Ihsan. Iya. Masya Allah Abah. Makasih udah datang lagi ke podcast kita, udah ngisi ilmu ya dan mengisi relung hati yang kosong. Asik. Relung hati kamu masih ada yang kosong. Ada yang kosong. Kemarin katanya udah keisi aku. Iya, saldonya kosong. Saldonya kosong itu masalah kita bersama. Abah Damang. Alhamdulillah. biasa-biasa. Masya Allah. Allahu Akbar. Biasa-biasa. Biasa-biasa. Karena kata Abah nggak harus luar biasa baru bisa Allahu Akbar. Ini biasa-biasa pun bisa. Bah, ini kemarin lagi rame lah pembahasan anak bandel pesantrenin aja. Makanya pesantren dalam tanda kutip tempat pembuangan anak. Oh enggak, itu udah 1.0. 2.0-nya anak bandel kirim ke barak militer. Kenapa? Nanti di sana digonjlok, dilatih disiplin, dilatih kemudian hidupnya terpola sehingga efeknya dia nggak bandel lagi. Dan viral lah video pulang dari barak militer, wah meluk ibunya minta maaf, sehingga kemudian kesimpulan publik, oh begitukah cara mengendalikan anak bandel? Kirim ke barak militer. Nah pertanyaannya, bapak bandel nggak dikirim ke barak militer? Good Terus idea. gubernur bandel nggak dikirim ke barak militer? Betul Terus juga. iya, terus kalau misalnya maaf ya, perdana menteri bandel nggak dikirim ke barak militer. Lah terus pertanyaannya, berarti barak militer tuh isinya orang baik semua dong? Iya kan? Logikanya kan sederhana. Kalau barak militer itu tempat kebaikan, berarti militernya itu kan baik semua kan gitu. Betul. Karena mereka sudah di barak terus kan gitu. Apakah itu? Ini banyak banget yang DM soalnya. Ustadz bahas dong sama Abah, Ustadz bahas. Ntar kita bahas ya. Alhamdulillah nih ada Abah, kita bahas. Apa iya barak militer itu menyelesaikan masalah pendidikan anak, pembinaan anak dengan barak militer? Atau lama-lama rumah tangga kita mending aja buat militer? Jadi barak aja. Jadi barak. Ini saya pakai baju hijau-hijau soalnya. Oh iya, kok kebetulan sih. Sengaja biar jadi militer. Masya Allah. Gimana, Bang? Yang kalau kita bicara ideal, tentu saja seharusnya anak-anak yang butuh pembinaan ini bukan di barak militer. Kalau kita bicara ideal, ya kan? Ya. Tetapi sekarang kan situasinya tidak ideal. Apa itu yang ideal tuh? Yang ideal adalah bahwa anak ini sebetulnya dibina oleh keluarganya. Tapi keluarga-keluarga Indonesia tidak punya ketahanan. Kita pernah dengar ya, namanya ketahanan keluarga. Apa sih ketahanan keluarga? Kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah sehingga dia mampu menyelesaikan masalah-masalah. Tapi keluarga-keluarga Indonesia kira-kira punya nggak daya untuk menyelesaikan masalah kehidupannya? Lemah memang. Sehingga mereka mampu menjalankan 3 hal. Peran, fungsi, tugasnya sebagai keluarga. Kan fungsi keluarga itu ada 2 secara keilmuan ya. Ada fungsi instrumental, ada fungsi ekspresif. Fungsi instrumental itu apa? Fungsi instrumental itu adalah fungsi pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, fisik. Instrumental. Fungsi ekspresif itu adalah fungsi pendidikan, kasih sayang. Nah, berapa banyak keluarga Indonesia yang menjalankan fungsi yang kedua ini? Oh, kedua. Ya kan? Kasih sayang, Ya. pendidikan. Jadi ini agak panjang nih bahasnya. Ada kabar baiknya dengan barak militer, tapi ada juga kabar buruknya. Kan gitu. Apa tuh? Mau kita mulai dari yang baik apa yang buruk? Mau yang mana Suka dulu? yang baik-baik dulu. Oke. Yang baiknya ini adalah program yang positif, tapi jika sifatnya sementara. Oh. Kabar baiknya ya. Ya. Kabar buruknya nanti kita buktikan data di beberapa negara banyak sekali program bootcamp yang sebetulnya terbukti tidak efektif.
Di berbagai negara. Di berbagai negara. Nanti ada datanya. Berarti Pernah ada. Bukan hanya di Indonesia. Gitu. Anak-anak bermasalah, yang putus sekolah, yang melakukan penyimpangan hukum, melakukan deviasi, pelanggaran hukum ringan. Kalau pelanggaran hukum berat jelas ya di penjara. Tapi pelanggaran hukum ringan itu kemudian masuk namanya program barak militer. Namanya bootcamp. Pernah dengar ya? Kenapa disebut bootcamp? Ya, awalnya bootcamp itu adalah program pendidikan ala militer untuk mengatasi anak-anak bermasalah. Kenapa disebut boot? Karena ada sepatu militer di situ. Anak-anak dikasih seragam, dikasih sepatu militer, dikasih baju-baju, ya supaya mereka kayak melatih disiplinnya, seperti itu. Nah, kabar buruknya itu bahwa sebetulnya tidak efektif. Tapi saya mau akhiri nanti dengan kabar baik di diskusi kita. Ya, itu menjadi berdampak jangka panjang jika ada tambahan gitu. Bukan hanya anak dikirim ke barak militer. Berarti tidak bisa berdiri sendiri itu tidak, program. Betul. Kalau jadi gini, mengukur sebuah program itu berhasil atau tidak, itu harus jangka panjang, bukan jangka pendek. Apalagi jangka imah. Apalagi jangka imah. Tidak bisa hanya gara-gara peluk orang tua, mewek-mewek, orang tua bangga. Terus berhasil. Tidak bisa ukurannya hanya itu. Ya sama kayak orang yang di penjara karena narkoba mewek-mewek, tapi dia balik lagi ke lingkungannya. Balik lagi. Bisa balik masih lagi. pakai lagi. Orang yang ditangkap polisi mewek-mewek. Betul ya. Preman-preman misalnya. Koruptor juga mewek-mewek. Mewek-mewek kan? Apakah yakin itu lagi adalah tanda dia pertobatan? Enggak. Nah, kan begitu. Ya, jadi kita harus lihat jangka panjang, bukan lihat sekarang gara-gara anaknya minta maaf ke orang tua. Ya, begitu. Di beberapa negara sudah ada yang namanya program-program bootcamp. Coba nanti ditampilkan. Di Amerika ada. Ada di Amerika bootcamps, ya. Iya. Gitu. Ini tujuannya sasarannya anak remaja putus sekolah. Kan gitu. GED itu General Education Developer. Jadi semacam dia tidak harus melanjutkan sekolah formalnya, tetapi dia dikasih pelatihan-pelatihan. Begitu namanya GED gitu. Ya. Nah, tuh lihat, sebagian besar bahkan sudah ditutup. Diganti dengan pendidikan terapeutik, kan gitu. Jadi kita harus bicara objektif di sini ya. Ada data loh. Kita bukan mendukung atau tidak mendukung. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya kan gitu. Ya. Jadi tapi saya paham latar belakang Pak Gubernur Pak Deddy Mulyadi karena sudah gemes. Harus diapain ini orang. Ya, karena mungkin yang punya kewenangan ya dalam pendidikan ini kok tidak punya progres gitu loh. Tapi sebetulnya kalau mau mengundang perguruan tinggi nggak lama kok bikin kajian 1 bulan lalu bikin program yang komprehensif gitu. Cuman kan mungkin beliau sudah memuak dengan namanya kajian-kajian terlalu lama tidak efektif gitu loh. Tapi ini menjadi pemantik supaya kemudian menjadi membuat program yang lebih komprehensif gitu. Ya. Jadi program ini harus dilanjutkan tetapi harus ada tambahan. Tidak boleh berdiri sendiri hanya itu saja. Barak militer. Ya. Kita lanjutkan dulu nanti. Kenapa disebut tidak ada efek? Ini misalnya di Kanada. Juga. Iya. Jadi ini alternatif daripada anak-anak kita kemudian di penjara. Ya. Sekalipun itu penjara untuk anak. Iya, karena sebenarnya anak-anak itu sebenarnya kalau di bawah 16 tahun kalau undang-undang di berbagai negara itu disebutnya bukan penjara ya. Disebutnya hak asuhnya diambil alih oleh negara. Iya. Jadi dianggapnya orang tua tidak becus, tidak mampu mendidik anak, maka negara ambil alih. Gitu. Makanya bukan penjara, kan gitu. Ya, lembaga pemasyarakatan anak-anak itu artinya pengasuhannya diambil alih oleh negara karena orang tua dianggap tidak mampu. Di mana lagi? Di Inggris. Ya, gitu. Pernah diusulkan. Ya. Tapi gitu. Banyak pendidikan nolak, pendekatannya tidak inklusif, terlalu keras. Ya, jadi di banyak negara ini bukan hal yang aneh. Udah biasa. Sudah pernah dilakukan sebelumnya ya. Forest school. Gitu ya. Jadi
Australia juga ada. Iya. Itu. Lalu ada Australia dan terakhir ada di Korea Selatan ya, seperti itu. Oke. Ya, ciri khasnya bootcamp itu apa? Nah, pertama struktur yang sangat ketat. Struktur waktu, dari bangun tidur sampai tidur kembali, positif. Disiplin. Ya, disiplinnya di situ. Ya, sesekali ada hukuman fisik ringan, ya push up biasalah, squat jump di pramuka juga ada yang kayak gitu ya. Ya, lalu ada disiplin, ya disiplin apa baris berbaris, karena macam-macam bagus gitu kan. Gini dalam pendidikan, ya hal-hal seperti ini adalah sebetulnya cocok di namanya konsep behavioristik. Cocok di sekolah-sekolah yang tidak memerlukan analisis berpikir seperti, maksudnya analisis berpikir itu gini maksudnya. Konsep behavioristik itu mampu untuk membentuk kesiapan tubuh tapi bukan kesiapan pikiran. Maka cocoknya di militer, di sekolah kedinasan, kan gitu. Iya. Ya, sebab bahaya banget kalau perang harus nunggu analisis berpikir dulu. Iya. Ya kan, gitu. Jadi yang fisik. membutuh kecekatan keterampilan. Iya. Dan jadi habit ya. Jadi habit, pembiasaan. Gitu. Konsep behavioristik itu dengan pembiasaan, dengan militer. Tapi kan hampir bergantung tujuannya tadi. Kalau tujuannya kayak misalnya disiplin menggunakan waktu, disiplin menggunakan SOP dan lain-lain. Itu betul bisa. Ya itu penting kan gitu. Karena jadi terbentuk ya. Jadi terbentuk kebiasaannya. Jadi tapi tujuannya tadi untuk keterampilan fisik tubuh. Seperti atlet, ya kan, seperti menembak, seperti bersenjata, perang, angkatan perang dan lain-lain kan gitu. Ya, jadi ada di sana juga ciri lainnya ada aktivitas fisik instan. Nah, ini yang repot, sedikit ruang untuk dialog. Oke. Ya kan? Dan atau pendekatan psikologis. Nah, ini yang mungkin salah satu yang bisa ditambahkan. Karena apa yang membuat ada beberapa kajian kenapa bootcamp ini gagal. Jadi ada meta-analisisnya. Meta-analisis itu apa sih? Jadi berbagai bootcamp atau pendidikan barak militer untuk anak bermasalah itu diteliti oleh para ahli. Ya, efektif atau tidak? Setidaknya ada 2 tokoh yang sudah melakukan penelitian terhadap program bootcamp ini di berbagai negara. Pertama namanya Mark Lipsey. Ya, Mark Lipsey ya melakukan meta-analisis terhadap berbagai intervensi kenakalan remaja termasuk bootcamp. Hasilnya program rehabilitasi yang fokus pada keterampilan sosial dan terapi perilaku itu lebih efektif. Jadi, tambahan selanjutnya adalah ya selain dialog tadi memberikan anak-anak kita keterampilan. Keterampilan sosial dan perilaku. Nanti kita bahas lebih lanjut ya gitu. Nah, jadi ini tidak berdampak signifikan terhadap pengurangan kenakalan dalam jangka panjang. Bootcamp ini. Ya, bootcamp ini. Jadi ini dari pendidikan barak militer itu tidak disebut salah secara mutlak. Tetapi juga tidak benar secara mutlak. Gitu loh. Makanya yang perlu kita bahas adalah masukan kepada pemerintah, kepada kita semua, apa yang perlu kita tambahkan kan itu. Ya kan? Agar lebih komprehensif. Kan itu. Yang kedua temuan dari Pak Petrosino. Ya. Beliau meneliti dari 29 tentang studi tentang bootcamp gitu di berbagai negara. Ya, tidak ada bukti puhat bahwa bootcamp lebih efektif dibandingkan program-program pembinaan tradisional seperti konseling, pembinaan sosial, pendidikan keterampilan, kejuruan, kan gitu. Bahkan di beberapa bootcamp itu memberikan trauma baru jika bootcampnya atau barak militernya terlalu keras, kan itu loh. Ya kan gitu. Ya. Jadi kenapa kebanyakan tidak efektif? Pertama, tidak menyentuh akar masalah. Anak bermasalah ini kenapa sih? Kenapa dia melakukan kenakalan? Itu. Apa semata-mata karena problem ketidakdisiplinan kan gitu ya? Sehingga obatnya itu. Apakah karena tidak disiplin sehingga obatnya adalah tidak disiplin? Tapi saya juga tidak sepakat kalau kemudian misalnya udah kembalikan lagi ke sekolah ke orang tua. Kenapa kita nggak sepakat? Orang tuanya juga bingung, tidak punya kemampuan, tidak punya knowledge. Sekolah juga udah bingung. Habis akal, ini anak mau diapain? Habis akal ini sekolah.
Ya, gitu. Sebab kalau nunggu, ya idealnya adalah dibalikin ke sekolah dan ke rumah. Tapi masalahnya keluarganya punya kemampuan nggak? Ya nggak? Nanti makanya saya ada beberapa rekomendasi nih supaya keluarga punya kemampuan bagaimana kan gitu. Ya kan? Jadi kenapa tidak efektif? Karena tidak menyentuh akar masalah itu pertama. Akar masalah anak bermasalah itu apa? Banyak. Bisa jadi pertama trauma. Trauma itu apa? Pengalaman masa lalu dia. Ya, dari kecil yang membuat dia seperti itu. Kebayang nggak kalau misalnya dia jadi anak, dia dipukulin tiap hari misalnya. Ya, kebayang nggak jadi anak yang jadi korban misalnya pelecehan seksual dari orang tua kandungnya, dari kakak kandungnya, dari pamannya. Nah, apa iya solusinya militer? Apakah solusinya militer? Nggak nyambung. Iya benar. Iya, kan gitu. Ya, oke. Yang kedua, apalagi yang menyebabkan anak-anak ini bermasalah? Ya, yang jelas adalah ini yang paling banyak kayaknya. Apa itu? Ya masalah keluarga lah. Iya. Bapak ibunya. Iya, relasi antara dia dengan orang tua, antara orang tua dengan orang tuanya, ayah ibunya. Itu yang buat seperti itu. Kan saya udah berani ngomong. Ya, boleh nggak setuju dan mungkin tidak nyaman kalimatnya. Sebagian besar anak bermasalah itu kan hancur harga dirinya di rumah. Iya, betul Abah. Bukan di luar rumah. Iya. Buktinya apa? Berapa banyak anak sekarang betah duduk berlama-lama dekat orang tua? Banyak yang betah atau tidak betah? Nggak betah. Akibat tidak betah, mereka nongkrong di mana? Iya, di luar sama teman-temannya. Di luarnya di masjid? Enggak dong. Ih, amun nih kalau di masjid. Di perpustakaan. Seperti di Jakarta. Dibuka perpustakaan sampai malam. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah kan? Masya Allah. Ya, gitu. Apakah anak-anak bermasalah akan datang ke perpustakaan? Di tempat pengajian, diselawatin. Kan gitu. Ya, akar masalahnya adalah keluarga. Nih, dari dulu saya ngomong gini, teman-teman. Ketika anak bermasalah di Indonesia itu menyalahkan bukan introspeksi pada keluarga kita sendiri, tetapi malah menyalahkan mencari kesalahan orang tua lain. Kalau anak bermasalah karena narkoba, hamil nikah, gabung geng motor dan lain-lain, orang tua itu akan menyalahkan beberapa pihak. Pertama, yang disalahin adalah temennya. Betul nggak? Iya. Ini anak saya terpengaruh begini gara-gara terpengaruh si Ajis temennya. Ajis kena lagi. Sering banget si Ajis disebut-sebut. Ya Allah, Maaf kasihan ya, banget yang namanya Ajis anaknya ya. Maaf. Memang kenyataannya si Ajis secara de factonya si Ajis yang mempengaruhinya. Tetapi coba pikir begini, anak kita lebih duluan kenal kita atau si Ajis? Kita dong. Lebih lama hidup dengan kita apa si Ajis? Kita. Pengaruh siapa yang harusnya lebih banyak? Harusnya kita. Jadi kalau ada anak lebih banyak terpengaruh si Ajis dibandingkan kita orang tuanya, tandanya apa? Hidup sama Ajis lebih lama. Satu. Kedua, pengaruh orang tuanya nggak ada. Iya. Jangan-jangan bapaknya si Ajis namanya. Jadi pengaruh orang tuanya nggak ada. Kenapa pengaruh orang tuanya nggak ada? Karena setiap hari ketemu dengan anak, tapi memang tidak mempengaruhi anak. Kenapa? Karena tidak memiliki kemampuan, keterampilan untuk mempengaruhi anak. Bisa keterampilan komunikasi, bisa ketegasan yang diterjemahkan dengan kekerasan. Kan orang tua yang melakukan kekerasan, itu kan pasti ngomong gini, ayah ibu tuh mukul kamu karena sayang sama kamu. Kan gitu? Iya. Apakah diterima anak sebagai cinta? Atau setiap hari orang tua nasihatin anak, apakah akan diterima oleh anak sebagai bentuk cinta? Kan gitu. Ya, anak kita lebih lama hidup dengan kita, maka seharusnya terpengaruh kita. Kalaupun ketemu setiap hari, pertanyaannya berapa banyak anak remaja sekarang betah duduk berlama-lama dekat orang tua? Nggak betah kan? Kenapa nggak betah? Sebab ketika ketemu orang tuanya, telinga mereka panas mendengar ceramah atau siak untuk overdosis nasihat yang ia terima dari orang tuanya. Judulnya, biar kamu masuk surga. Hashtagnya itu. Bagus nggak tuh judulnya? Bagus. Kan itu. Ya, yang pernah saya kasih contoh kan ke Ummu Sajat. Betah nggak dinasihatin si Abi tiap hari dari bangun tidur sampai Itu Allah, aku tuh koti gitu. Masya Allah. Kunci surga istri adalah ridhonya suami. Pret, kata Abah. Lanjutkan. Aduh, Masya Allah. Ya kan? Ya, jadi itu yang pertama yang disalahkan temannya. Iya. Padahal anak itu dari awal diciptakan Allah tidak mencintai kejahatan. Mereka tuh nggak ada yang ingin berbuat jahat. Perlakuan yang tidak tepat yang membuat mereka jadi jahat. Apakah karena kekurangan kita sebagai orang tua? Tapi kan kekurangan itu yang harus kemudian kita penuhi dengan menambah keterampilan kita sebagai orang tua.
Yang kedua, siapa lagi coba yang disalahkan kalau anak bermasalah? Negara. Negara. Terlalu jauh mungkin Ya, terlalu jauh. Jarang lah orang bisa Hmm. menyalahkan negara lah. Takut Negara. ya kan? Ya. Takut dia. Iya. Yang kedua menyalahkan Sekolah. Iya. Nah, ada memang beberapa sekolah yang tidak nyaman buat anak, betul, ya kan? Tetapi sebetulnya di sekolah tuh berapa jam? Anak mulai sekolah dari umur berapa? Dan setelah pulang sekolah, anaknya punya kegiatan apa? Orang tua membimbing nggak anaknya? Kan gitu? Nah, yang ketiga nih yang repot di Indonesia tuh menyalahkan yang ketiga. Saya keliling beberapa negara, hanya di Indonesia kayaknya yang menyalahkan yang ketiga. Menyalahkan makhluk halus. Buktinya apa? Anak kena narkoba, anak bandel, gabungin motor di Rukyah. Rukyah. Di negara lain nggak ada itu. Itu saking religiusnya kita, apa? Iya. Makhluk halus ya. Makhluk halus kan berarti penyebabnya kan. Bukan makhluk kasar. Iya, ada beberapa hal yang memang relevan dengan di Rukyah. Iya. Tapi terapi perilaku, ya apakah di Rukyah? Enggak. Contohnya gini. Ada seorang ibu di Karawang, anaknya perempuan. Kalau keinginannya nggak dipenuhi, ya itu ibunya akan ngomong itu bukan anak saya, ya. Jadi ketika tidak dipenuhi, anaknya itu ngamuk-ngamuk, teriak-teriak kayak orang kesurupan lah gitu ngamuknya gitu. Sampai dipenuhi baru berhenti. Tapi ibunya masih ngomong itu bukan anak saya itu baik. Itu anak saya lagi diguna-guna. Oh iya. Udah jelas-jelas itu anak itu punya hukum kekekalan ikhtiar. Semakin ikhtiarku membesar, semakin hasilnya dapat sesuai kenyataan tercapai kan gitu loh. Jadi akumulasi sejak kecil sebetulnya. Tidak ujuk-ujuk begitu kan gitu loh. Saya setuju kalau di Rukyah, tapi yang di Rukyah itu bukan anaknya, bapak ibunya. Dan yang terakhir menyalahkan Tuhan. Nah, ini masalah akidah, harus hati-hati kalau anak bermasalah menyalahkan Tuhan. Contohnya begini, ya, anak saya kena narkoba hamil ini ujian dari Allah. Pernah dengar nggak? Iya, berarti kalau kalimatnya begitu seolah-olah yang membuat anak itu kena narkoba Allah. Betul nggak? Iya, ujian dari Allah kan. Pernah dengar nggak? Anak saya hafal Quran, rajin ibadah, ujian dari Allah. Enggak. Jarang kan? Kenapa ngomong ujian hanya saat bermasalah? Padahal ujian itu menurut Ustaz dia baik dan buruk. Baik dan buruk, tidak hanya buruk kan? Jadi kalau kita kalimatnya sebaiknya dirubah, ya supaya kita tidak menentang Allah. Saya tidak lulus ujian Allah. Siapa yang salah? Saya. Sebab kerendahan hatian kita itu akan membuka pikiran kita untuk mencari solusi. Kan penyebabnya saya tahu sekarang sebabnya, kan gitu loh. Tapi kalau penyebabnya Allah, tidak ada yang bisa dirubah dari diri saya. Karena Allah yang salah. Allah yang salah. Saya cukup sabar kan gitu. Hanya butuh sabar kan gitu loh. Tapi perilakunya ada nggak yang dirubah? Nggak ada. Ya kan gitu. Nah, kembali lagi ke masalah ke barak militer. Jadi penyebab pertama apa tadi? Trauma. Iya. Dari masa kecil. Kedua, masalah keluarga, perlakuan keluarga yang tidak tepat. Jadi kalau penyebab yang kedua ini lalu dimasukin barak militer, sama kayak ke pesantren, balik lagi ke rumahnya, disalahin lagi setiap hari, dipukul lagi setiap hari, diomelin terus setiap hari. Bisa balik lagi nggak anak-anak? Yang tadinya udah mewek-mewek ini, muluk-muluk orang tua bisa balik lagi nggak? Iyalah bisa. Rusak? Iya bisa. Bisa. Kan itu. Ya nggak? Kita sengaja nih teman-teman, saya perlu tegaskan nih, kita settingnya di meja makan di sini. Makanya sambil makan kita. Sambil makan, itu boleh, jangan protes ya. Karena kita apalagi ngomongin keluarga ya, parenting. Tempat makan adalah tempat terbaik untuk memprogram jiwa pikiran anak. Salah satu tempat terbaik untuk memprogram berdiskusi dengan anak. Karena pada saat makan itu otak anak dalam keadaan nyantai. Itu sebabnya banyak sekali negosiasi bisnis itu di tempat makan. Iya. Jadi jangan dianggap nih ngobrolan kayak gini sambil makan itu justru
Makanya bagusnya makan itu sambil makanya ngobrol. saya sambil makan gitu, materi Abah yang belum disampaikan saya udah nangkap semua. Loh, Saking Belum, pinternya. Abah Iya, ngomong, makanya. udah keserap. Saking Jangan-jangan makhluk halus. Kayak Abah bilang. Jadi aduh. banyak negosiasi bisnis terjadi di tempat makan kan? Iya. Ya. Ya. Nah, pertanyaannya kembali ke yang masalah ini. Hmm. Berapa banyak anak sekarang makan bareng sama orang tua lalu ngobrol? Nah, itu. Apa itu ngobrol? Ingat gak? Orang tua Dua ngomong, pihak. anak ngomong. Kalau orang tua doang yang ngomong namanya apa? Ceramah. Tausiah. Tausiah. Taklim. Taklim. Masya Allah. Ya kan gitu. Ya. Ketika kembali lagi ke rumah orang tua, perilaku orang tuanya berubah nggak? Enggak. Kalau nggak berubah, anak bisa balik lagi. Iya. Betul nggak? Iya. Akibatnya, karena nggak betah lagi di rumah, kemana lagi anak-anak? Nah, itu. Kemana lagi? Ya balik ke lingkungan yang lama, Iya. ke teman-temannya tadi Ke itu. teman-teman lama yang akan Ke lebih lingkungannya. menghargainya, Iya, lebih respect. yang lebih mendengarkannya, yang tidak menceramahinya, yang kemudian mendengarkan pendapat ide-idenya. Iya. Kan gitu? Ya nggak? Iya, nggak didengar di rumah sih. Jadi yang ketiga penyebabnya sebetulnya masalah karena dia mengalami namanya gangguan kesehatan mental. Kalau zaman sekarang nyebutnya begitu. Ya, gangguan kesehatan mental itu menyebabkan anak-anak itu bisa berbuat impulsif. Ya karena sebenarnya pola asuh juga awalnya kan gitu. Ya, tidak mampu, tidak memiliki self control yang baik. Tidak mampu menahan impuls yang datang dari dalam dirinya, rangsangan. Impuls itu apa? Impuls itu apa namanya? Impulsif apa ya? Jadi gampang bang reaktif. Dorongan impuls, dorongan dari dalam. Jadi kalau ada orang ngomong tuh langsung tersinggung, langsung macem. Ya, iya. gitu. Langsung hajar kan gitu. Senggol Kenapa? bacok, Karena senggol bacok. Karena Anak-anak ini dari awal yang dikembangkan kalau kita belajar ilmu otak, itu otaknya hanya otak bagian reptil atau namanya survival brain. Ingat ya, otak itu ada 3 jenis. Survival brain, otak reptil, emotional brain, ya, di situ ada sistem limbik, emosional, hipokampus, dan yang terakhir adalah neocortex brain atau thinking brain. Nah, anak-anak impulsif itu hanya dibesarkan dalam stage 1 doang. Itu apa itu? Otak reptil. Iya. Reptil kan gitu ya, nyerang dia. Iya. Jadi otak-otak anak-anak ini nyerang atau lari? Fight atau flight. Iya. Nah, otak ini hanya berkembang. Kenapa yang berkembang hanya otak reptilnya? Karena pola asuhnya cuma 2. Pertama dikasih makan, kasih minum, suruh istirahat, diternak. Yang Abah bilang ternak anak tuh. Iya. Jadi anak-anak Indonesia banyak nggak yang diternak kira-kira? Lebih banyak yang dididik atau diternak? Diternak. Apa jadinya setelah mereka nanti usia 20-30 tahun? Reptil. Ya, mereka hewan kayak anak-anak ini. Nah. Yang kedua, jadi perlakuan anak yang impulsif, agresif, dan lain-lain gitu ya. Itu karena pola asuhnya apa? Dibesarkan dengan 2 pendekatan tadi. Pertama diternak, yang diperhatikan kebutuhan fisik. Kedua, ya ini dia, memperhatikan anak saat bermasalah. Jadi orang tuanya reaktif. Wajar nggak anaknya reaktif? Iya, iya. Lagi berantem diomongin. Lagi aku diomongin nggak? Enggak. Nilainya jelek diceramahin. Nilainya baik diceramahin nggak? Kan gitu? Iya nggak? Tidak nyuci piring, tidak nyimpan sepatu pada tempatnya, tidak nyimpan handuk pada tempatnya, diomongin. Kan gitu. Lagi baik-baik saja diajak ngomong nggak? Nah, itu orang tuanya reaktif. Mendekati anak hanya saat bermasalah. Maka anak itu akhirnya fokus dengan masalah. Makin kita fokus dengan kesalahan anak, makin besar kesalahan anak, karena itu yang kemudian kita pupuk. Ya. Padahal cara kerja otak kita nggak gitu. Cara kerja otak kita itu hanya bisa memperhatikan pada satu objek dalam satu waktu, pada satu kejadian dalam satu waktu, tidak. Jadi gini, ketika saya bilang, tolong jangan lihat mereknya, jangan baca mereknya. Malah itu yang dilihat. Iya. Kalau anak kita diperhatikan lebih banyak saat anak berantem, maka berantemnya jadi lebih banyak. Kakak sayangnya adik, astagfirullahaladzim, jagain adik. Kenapa sih kalian terus berantem terus setiap hari? Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Ya, makin berantem. Bisa nggak sih sehari kamu tuh nggak iseng sama adik kamu? Apa yang terjadi? Makin iseng dia.
Jangan isengin adek. Kenapa sih kamu sukanya iseng? Apa yang terjadi dengan otak anak? Iseng. Aku sukanya iseng. Aku suka Aku anak iseng. Aku anak iseng. Sehari nggak iseng, ada yang kurang dari jiwanya. Nah, itu yang menyebabkan anak-anak ini akhirnya jadi yang berkembang hanya otak reptilnya, otak hewannya. Tapi hipokampusnya tidak berkembang, cintanya tidak berkembang, kasih sayangnya, apalagi dia korteksnya. Otak tingkat tinggi manusia berpikir. Kan gitu. Ya, jadi karena penyebabnya 3 hal ini, jadi ini beberapa rekomendasi saya. Ya, supaya kemudian berhasil. Kenapa? So, kalau begini saja di banyak negara sudah terbukti tadi tidak berhasil kan? Betul nggak? Betul. Tapi ini harus kita dukung tetap. Asal ada tambahan-tambahan. Kenapa harus kita dukung? Sebab begini, idealnya adalah dikembalikan ke orang tua dan sekolah. Pertanyaannya tadi, keluarga-keluarga Indonesia punya nggak kemampuan? Enggak. Mereka aja bingung. Taruhan saya, kalau anak sudah mukulin orang tua, ya, hampir semua tetangganya, jangankan orang tuanya. Itu kan karena kehabisan cara. Iya. Bingung. Pukulin aja udah. Iya. Kalau anak sudah mukulin orang tua nih ya, sudah maki-maki orang tua, kira-kira kalau anaknya ketabrak semuanya bilang apa? Kira-kira? Syukur loh. Anaknya meninggal, jangan-jangan dia orang tuanya juga akan ngomong apa coba? Nggak misalnya ya. Mungkin ngomong alhamdulillah. Gitu. Loh, ini kejadian. Kira-kira 2 minggu yang lalu ada suami istri datang ke rumah saya, ke tempat saya lah, bukan ke rumah saya, maaf. Ya, dia menceritakan adiknya yang kena narkoba, lulus SMA, kan gitu. Maaf, bukan lulus SMA aja nggak lulus, karena narkoba, geng motor dan lain-lain di semua daerah di Jawa Barat lah, kan gitu. Terus ya diselamatinlah sama kakaknya, udah ikut kakak ke Bandung, ikut teteh ke Bandung, sama suaminya juga alhamdulillah bagus. Nah, setelah ikut ke Bandung dipisahkan dari orang tuanya, tahu nggak anaknya mulai berubah, karena mau ikuti aturan kakaknya, diajak ngomong setiap hari sama kakaknya, dikasih berbagai macam keterampilan sama kakaknya. Nah, orang tuanya nggak sabar, kangen lah sama anaknya. Diambil lagi. Sementara orang tuanya tidak punya keterampilan. Salah satu keterampilan penting sebagai orang tua adalah ketegasan. Orang tuanya tidak punya ketegasan. Anaknya di kampung gabung lagi sama temennya, minta ini, minta itu, minta ini, minta uang lagi, nggak dikasih, ngamuk, marah. Ya, kena polisi bolak-balik, jual aset orang tuanya berkali-kali. Dan orangnya sekarang sudah dalam keadaan kabur justru dari anaknya, ketakutan sama anaknya, karena sudah mulai diancam oleh anaknya. Mulai ngancam. Ya iyalah, pasti begitu ujungnya. Semua orang nature-nya bakal begitu kan gitu. Karena otak reptilnya makin berkembang. Dikasih hati minta jantung terus. Iya, terus-terusan. Jadi orang tuanya sekarang sudah sampai kabur-kaburan, pindah dari rumah ini, saudaranya ini, menghindari anaknya. Ya Allah, sampai begitunya. Kan gitu. Ya. Dan kemarin kejadian terakhir anaknya kecelakaan. Dirawatlah di rumah sakit. Kan gitu. Ya, kira-kira orang-orang tetangganya akan mengatakan apa kalau anak ini di rumah sakit yang sudah ngancam orang tua itu? Alhamdulillah. Iya. Gurin lah dan seterusnya. Tetapi kakaknya tetap menjaga dengan sabar di rumah sakit. Bapaknya jaga lagi di rumah sakit. Tapi lagi-lagi meskipun sakit kayak gitu mulai sembuh, maki-maki orang tuanya cuma diem aja. Berarti jangan-jangan fenomena yang sering kita tonton di TV atau di media sosial itu, yang ada anak berani mau nusuk orang tuanya, berani ngejar orang tua, mungkin itu adalah hasil dari jangka panjang begitu ya? Oh jelas. Terus dikasih. Nggak ada anak tiba-tiba durhaka dengan sendirinya. Nggak ada ujuk-ujuk. Nggak ada ujuk-ujuk. Saya sudah kenyang nih ya 20 tahun mendengar tangisan orang tua. Umumnya adalah sederhananya gini kesimpulannya. Kalau yang kenapa anak mau bunuh orang tua, nusuk orang tua ini, ya bakar rumah orang tua, saya udah biasa dengar itu. Ya bayangin, abah saya ini atlet taekwondo, kata seorang ibu di Medan. Ya, setahun yang lalu cerita sama saya. Untung saya atlet. Kalau saya nggak atlet bagaimana? Masalahnya anak saya atlet karate. Jadi sama anak saya benar-benar saling hajar. Ya Allah.
Gitu. Ditambah di Medan lagi. Oh, Orang kampung Medan. saya, kampung kita. Makhluk berdarah panas di sana semua. Mau kali kalian. Pau kali ya. Kau tahu apa ya? Masalahnya Abah bilang paunya ke kita berdua loh. Tahu Pau. Enggak tahu Pau kan? Udah lah, nggak usah lah ya. Nggak usah. Cukup orang Medan Orang aja yang Medan yang tahu. tahu. Maaf ya orang Medannya. Orang Medan tahu. Maaf awal kalau salah. Pau. Udah Ya kan lama nggak itu. dengar. Iya kan. Nah, jadi saya dari dulu akhirnya merubah anak saya dengan cara terus aja terapi ke sana kemari, Allah. terus anak saya dikirimkan ke sana kemari. Heeh. Ya, kalau nggak pesantren ke ahli ini ke ahli itu kan gitu. Tapi anak saya nggak berubah. Karena apa? Karena perilaku saya tidak berubah sama anak saya. Tapi ketika saya mau rendah hati merubah perilaku saya, apa yang terjadi? Anak saya pun sedikit-sedikit berubah. Oke. Dan alhamdulillah ibu ini sudah mengatakan anak saya, Abah mohon doanya ya. Anak saya waktu itu yang ngomong mau berangkat ke Jerman, mau kuliah. Yang tadinya bermasalah itu harapannya menjadi lebih besar. Ada orang tua mau berubah apa tadi? Perilakunya. Perilaku dia. Perilakunya. Kan gitu. Ya, jadi kalau kita bicara anak, kenapa sih berani bunuh orang tua, mukul orang tua, Iya. ya kan? Iya, iya. Maki-maki orang tua, Iya. bakar rumah orang tua, saling cekek, saling tendang. Saya sudah bosan dengar ini. Ya, kesimpulan sederhana adalah karena orang tua tidak tahan dengan tangisan anak, maka mereka dibuat nangis-nangis oleh kelakuan anak di masa depan. Tuh, quotes of the day.